Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsepsi akuntansi perbankan dan persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Retno Kyarsi NPM 05, Tri Setiawati NPM 32, dan Fauziah Ayu NPM 77. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu konsepsi akuntansi, yang kedua ada persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga ada perbankan dan laporan keuangan perbankan. Langsung saja kita bahas indikator pertama dari konsepsi akuntansi mengenai pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Komite on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant bahwa akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasilnya. Selain dipandang sebagai seni, akuntansi juga dipandang sebagai bahasa dunia usaha atau yang sering kita dengar tentang business language, di mana akuntansi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi tentang suatu perusahaan. Akuntansi juga bisa didefinisikan sebagai konsep informasi maupun sebagai sistem informasi, di mana sebagai konsep informasi, akuntansi merupakan kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang kesatuan-kesatuan ekonomi yang dimaksudkan agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam menetapkan pilihan yang pantas di antara berbagai alternatif tindakan. Sedangkan sebagai sistem informasi, akuntansi merupakan proses yang menjalin sumber informasi, saluran komunikasi, dan seperangkat penerima. Dari berbagai pengertian di atas, akuntansi didefinisikan secara umum sebagai seni ilmu sistem informasi yang di dalamnya mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan, serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian kita bahas indikator kedua dari konsepsi akuntansi yaitu kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem pertalian yang erat atau koheren dari tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling berhubungan dan saling mengarahkan, sehingga terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten serta menggambarkan sifat, fungsi, keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan. Kenapa kerangka konseptual akuntansi itu penting? Karena mengingat dengan kerangka ini akan dapat dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat menjadi acuan bagi para pemakai informasi akuntansi, dan selanjutnya hal ini akan mendasari praktik akuntansi. Terus bagaimana cara membangunnya? Kerangka konseptual akuntansi dibangun dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tujuan pokok akuntansi. Tingkatan kedua adalah konsep dasar pelaporan yang terdiri dari karakteristik mutu informasi dan elemen laporan keuangan. Tujuan pokok dan konsep dasar pelaporan tersebut selanjutnya digunakan pada tingkatan ketiga yaitu untuk menyusun pedoman pelaksanaan, di mana pedoman pelaksanaan ini harus memperhatikan asumsi, prinsip, dan kendala akuntansi.
Selanjutnya kita akan memperdalam pembahasan mengenai kerangka teori akuntansi. Kerangka teori akuntansi tadi ada 3 tingkatan. Nah, kita bahas yang pertama di tingkatan pertama mengenai tujuan pokok akuntansi. Tujuan pokok akuntansi adalah tujuan umum laporan keuangan, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Nah, para pemakai laporan keuangan itu siapa saja? Ada pemilik perusahaan, kreditur, pemasok, investor, karyawan, pihak manajemen, analisis keuangan, konsultan manajemen, pialang, penjamin emisi, badan legislatif, pengelola pasar modal, organisasi pengusaha, pakar dan konsultan hukum, pakar ekonomi, dinas perpajakan, badan-badan pemerintah, penerbit media massa, serikat pekerja, periset dan biro riset, mahasiswa dan dosen, guru dan siswa, para pesaing perusahaan, dan masyarakat umum. Lanjut kita bahas tingkat kedua dari kerangka konseptual akuntansi, yaitu konsep dasar pelaporan. Kita bahas terlebih dahulu karakteristik mutu informasi. Pemilihan metode akuntansi, tipe informasi, dan format informasi yang diperlukan akan menentukan nilai kegunaan informasi bagi pengambil keputusan. Untuk itu, informasi yang disajikan harus informasi yang baik dan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menyajikan informasi tersebut. Kemudian, pola hubungan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan tercermin dalam hierarki kualitas informasi akuntansi seperti tampak pada gambar dalam PowerPoint tersebut. Dari pola tersebut didapat informasi bahwa para pemakai informasi akuntansi berada di atas dengan pemakai laporan dan karakteristik. Kemudian ada kendala dan keterbatasan di mana kos lebih besar atau lebih kecil dari benefit dan materialitas. Kualitas spesifik bagi pemakainya yaitu dapat dimengerti. Untuk kriteria pervasifnya kegunaan dalam pembuatan keputusan. Untuk kualitas primer ada relevansi dan reliabilitas. Relevansi tersebut terdiri dari nilai prediksi, nilai feedback, dan tepat waktu. Sedangkan reliabilitas terdiri dari daya uji, netral, dan jujur. Adapun kualitas sekunder yaitu daya banding dan konsisten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik mutu informasi itu yang baik harus menyangkut 4 kategori, yaitu relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi, di mana relevansi dan reliabilitas itu sangat penting, di mana relevansi ini dapat diukur melalui maksud penggunaan informasi tersebut. Dengan demikian, relevansi berarti memilih metode pengukuran dan pelaporan yang dapat membantu setiap pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang menimbulkan perbedaan. Perbedaan itu dapat memperlemah atau memperkuat pengharapan yang ada. Dengan demikian, relevansi selalu dikaitkan dengan feedback dan nilai prediktif dari informasi tersebut. Jika pengambilan keputusan tidak merasa diperkuat atau diperlemah oleh informasi yang disajikan, maka informasi itu bisa dikatakan tidak mengandung relevansi. Sebaliknya, bila pengambilan keputusan dapat memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang bakal timbul di kemudian hari atas dasar informasi, maka informasi tersebut dapat dikatakan relevan. Informasi juga bisa dikatakan relevan kalau disajikan tepat waktu, sebab informasi yang basi atau disampaikan tidak tepat waktu akan tidak ada gunanya bagi pengambil keputusan. Dengan kata lain, informasi tersebut
tidak relevan. Kemudian, karakteristik mutu informasi kedua ada reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan tidak sama dengan keakuratan secara absolut. Informasi-informasi yang disampaikan bisa saja didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang di dalamnya tidak lepas dari estimasi, dan estimasi tersebut tidak akan tepat secara total atau eksak. Namun, begitu informasi masih mengandung keadaan untuk digunakan, keandalan informasi ini dapat ditentukan oleh daya uji atau uji kebenarannya. Sifat netral atas dasar pertimbangan sehat, serta harus lengkap dan ada ketepatan dalam penyajian. Ketepatan dalam penyajian dalam hal ini jujur merupakan kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan hasil aktual dari aktivitas ekonomi yang diukurnya sama. Selanjutnya, karakteristik mutu informasi yang ketiga yaitu komparabilitas atau daya banding, di mana perbandingan ini untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan baik secara absolut maupun relatif. Oleh karena itu, untuk pengukuran posisi keuangan baik secara absolut maupun relatif, pengukuran penyajian informasi keuangan dari transaksi atau peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten. Sehingga karakteristik mutu informasi yang ketiga yaitu konsistensi. Sehingga untuk menyajikan informasi keuangan atau akuntansi diharapkan pada berbagai alternatif metode akuntansi harus dilakukan konsistensi agar kontinu dan komparabelan akuntansi bisa tercapai. Kemudian untuk tingkat kedua konsep dasar pelaporan yaitu elemen laporan keuangan terdiri dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya, dan laba. Untuk aktiva sendiri adalah manfaat ekonomi yang dinyatakan untuk sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, yang meliputi barang dan hak-hak yang memberikan manfaat di masa yang akan datang dan didapat dari transaksi-transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sedangkan hutang atau kewajiban adalah pengorbanan sumber ekonomi yang mungkin di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban entitas tertentu pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas yang lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lampau. Kemudian modal. Modal adalah jumlah uang yang dinyatakan untuk sisa hak atas aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Modal merupakan hak atas aktiva perusahaan yang melekat pada pemiliknya. Kemudian elemen laporan yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan adalah jumlah kotor dari kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Dalam hal ini bisa kombinasi keduanya. Pendapatan timbul dari aktivitas penjualan barang atau jasa, penyerahan jasa, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan diperolehnya pendapatan atau laba bagi perusahaan. Elemen yang kelima yaitu biaya. Biaya adalah jumlah kotor dari penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Biaya ini timbul dari kegiatan-kegiatan pembuatan atau pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada laba. Laba adalah selisih lebih antara pendapatan di atas biaya dalam suatu periode dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya. Kita lanjut ke pembahasan tingkatan ketiga dari kerangka konseptual akuntansi yaitu pedoman pelaksanaan. Yang akan kita bahas pertama yaitu prinsip akuntansi.
Prinsip akuntansi adalah dalil atau doktrin untuk mengawasi suatu sistem atau aktivitas tertentu yang telah diterima kebenarannya. Prinsip akuntansi dibutuhkan dalam kondisi yang selalu berubah, mengingat akuntansi tidak membuat diskriminasi dengan menyelenggarakan aktivitas yang secara khusus diarahkan untuk memenuhi pihak tertentu. Oleh karena itu, penggunaan prinsip akuntansi menjadi sangat penting agar ada kesamaan dalam hal cara, metode, prosedur untuk menghasilkan informasi yang relevan, bersifat netral, dan dapat diperbandingkan. Sehingga prinsip akuntansi meliputi yang pertama, prinsip harga perolehan. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya hendaknya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian prinsip kedua yaitu prinsip realisasi penghasilan. Prinsip ini pada dasarnya mencakup pengertian, pengukuran, dan pengakuan penghasilan. Penghasilan adalah setiap pertambahan aktiva atau penurunan hutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa selama periode akuntansi tertentu. Pengukuran penghasilan dapat ditentukan melalui jumlah kas atau ekuivalennya, jumlah aktiva yang diterima, dan jumlah penurunan hutang. Kemudian pengakuan penghasilan pada prinsipnya berdasarkan realisasi penghasilan. Realisasi penghasilan dapat ditentukan berdasarkan justifikasi bahwa barang atau jasa telah tersedia dan jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Prinsip ini menghendaki bahwa hasil aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang diuangkan dalam laporan keuangan merupakan hasil dalam periode yang sama. Pendapatan dan biaya harus sesuai sama waktu periode tersebut. Untuk dapat mempertemukan pendapatan dan biaya dalam periode yang sama, maka diperlukan metode pengakuan pendapatan dan biaya. Pengakuan tersebut bisa menggunakan dasar waktu atau accrual basis. Prinsip yang keempat yaitu prinsip objektif. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang objektif. Bukti transaksi yang objektif dapat diperoleh bila transaksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta didukung oleh pengawasan dan pengendalian intern yang baik. Prinsip yang kelima yaitu prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan hendaknya dapat memberikan semua informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan para pemakainya. Untuk mencapai ini, maka laporan keuangan harus disusun secara baik sesuai dengan standar akuntansi yang disepakati umum, menggunakan istilah-istilah yang tepat, memberikan catatan tambahan, memberikan lampiran catatan kaki, dan sebagainya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip konsistensi. Prinsip ini pada dasarnya mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut harus mempunyai daya banding. Daya banding ini untuk perusahaan-perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda atau dalam perusahaan yang berbeda untuk periode yang sama. Daya banding laporan keuangan akan ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, dan praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan sebelumnya. Konsistensi ini bukanlah harga mati, artinya pada kasus tertentu pada metode yang tidak cocok dengan kondisi saat ini, maka perusahaan dapat mengganti metode tersebut
asalkan perusahaan menjelaskan tentang perubahan metode tersebut dan pengaruhnya terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Asumsi dan konsep dasar akuntansi. Konsep merupakan pernyataan yang tidak perlu dibuktikan atau merupakan aksioma yang diterima secara umum karena sesuai dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan sifat kesatuan akuntansi dari sebuah perusahaan. Konsep-konsep akuntansi yang digunakan dalam lingkungannya akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kondisi sosial, kondisi ekonomi, politik, dan sebagainya. Konsep ini dapat dikatakan sebagai asumsi dasar dalam akuntansi. Konsep dasar akuntansi tersendiri meliputi 5, yaitu yang pertama kesatuan usaha. Dalam konsep ini, diasumsikan bahwa perusahaan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya dan akuntansi memandang dari segi perusahaannya. Laporan keuangan yang disusun adalah laporan keuangan perusahaan, bukan laporan keuangan pemilik. Adanya pemisahan ini merupakan faktor utama yang dijadikan pertimbangan untuk membebankan pada kesatuan ekonomi tersebut, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep yang kedua yaitu kesinambungan. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan akan berlangsung secara terus-menerus. Asumsi ini akan memberikan dukungan yang kuat untuk penyajian aktiva berdasarkan harga perolehannya dan bukan atas dasar nilai konten aktiva tersebut atau nilai yang direalisasikan pada saat likuidasi. Konsep yang ketiga, periode akuntansi. Konsep ini menjelaskan bahwa rugi dan laba perusahaan baru dapat diketahui setelah perusahaan dilikuidasi, atau dengan kata lain bahwa tingkat kesuksesan suatu perusahaan hanya dapat diketahui pada saat perusahaan menghentikan usahanya dan mencairkan seluruh hartanya menjadi kas. Namun demikian, pada kenyataannya keputusan manajemen banyak dilakukan selama berlangsungnya kegiatan perusahaan. Untuk mengambil keputusan ini, perlu ada informasi. Disinilah laporan keuangan perlu disusun sebagai sumber informasi. Penyusunan laporan keuangan periodik ini beranggapan bahwa umur kegiatan perusahaan yang tidak terbatas tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan perusahaan dari beberapa periode. Bagian-bagian periode dari periode yang tidak terbatas ini selanjutnya disebut periode akuntansi. Konsep yang keempat adalah pengukuran dalam nilai utang. Penyelenggaraan akuntansi beranggapan bahwa utang mata uang adalah alat pengukur yang berlaku umum terhadap semua kegiatan ekonomi. Penggunaan satuan mata uang atau rupiah didasarkan pemahaman bahwa mata uang mempunyai nilai yang tetap. Bila asumsi ini tidak dipenuhi, maka fungsi laporan keuangan sebagai media informasi akan berkurang nilainya. Yang kelima adalah penetapan beban dan pendapatan. Penentuan laba periodik dan posisi keuangan dilakukan berdasarkan metode akrual, yaitu dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat terjadinya, bukan hanya sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran utang. Penentuan laba periodik menyangkut dua masalah, yaitu pengakuan pendapatan selama periode dan penentuan beban yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan tertentu. Selanjutnya, kendala atau keterbatasan akuntansi. Nah, kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kendala, yaitu primer dan sekunder. Misalnya, yang pertama, asas manfaat dan biaya. Untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi akuntansi diperlukan biaya. Nah, kesulitannya adalah tidak semua manfaat informasi dapat diukur atau dibuktikan. Yang kedua, asas materialitas. Nah, kesulitan mengukur materialitas menjadi kendala, mengingat materialitas sangat tergantung pada berpengaruh atau akibatnya kepada para pemakainya. Dengan demikian, perlu adanya batasan bahwa bila suatu item dalam hubungannya dengan laporan keuangan dianggap material kalau mempunyai akibat-akibat yang cukup berarti dalam pengambilan keputusan yang dibuat berdasar laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, asas konservatif. Nah, asas ini erat kaitannya dengan risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Asas ini mencerminkan kehati-hatian dalam hal mengakui adanya pendapatan dan biaya, sehingga terhindar dari kemungkinan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang.
Dan yang terakhir, kebiasaan-kebiasaan dalam dunia bisnis. Nah, dalam praktik akuntansi, secara nyata lebih menginginkan kepraktisan dan aspek kegunaan, sehingga sering dijumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Nah, setiap jenis usaha mempunyai karakteristik dan spesifikasi tersendiri. Badan usaha tersebut tidak selalu menerapkan akuntansi secara konseptual. Nah, hal ini menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan informasi yang sesuai dengan karakteristik mutu pelaporan. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi perbankan. Persamaan dasar akuntansi dibangun pemahaman antara hak dan kewajiban. Konsep akuntansi menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, setiap pertambahan kewajiban bank harus diikuti peningkatan hak atau aset. Secara umum, persamaannya hak sama dengan kewajiban atau aktiva sama dengan pasiva. Kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal. Kewajiban kepada pihak eksternal adalah kewajiban kepada kreditur atau pemberi dana atau deposan. Sedangkan kewajiban kepada pihak internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Jadi persamaannya aktiva sama dengan hutang plus modal. Kemudian apabila bank melakukan aktivitas akan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Selisih pendapatan dan biaya ini merupakan laba bank. Laba bank tersendiri merupakan komponen dari modal bank, sehingga persamaannya aktiva sama dengan hutang plus modal plus pendapatan min biaya, atau aktiva plus biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Aktiva bank misalnya berupa kas, giro BI, penempatan pada bank lain, sekuritas jangka pendek, kredit yang diberikan, penyertaan, dan aktiva tetap. Hutang bank misalnya giro nasabah, tabungan, deposito, pinjaman diterima, sedangkan modal berupa modal disetor atau laba ditahan. Untuk pendapatan bank bisa berupa pendapatan bunga dan pendapatan lainnya, sedangkan biaya bank berupa biaya bunga dan biaya lainnya. Selanjutnya, sistematika rekening bank. Sistematika rekening bank disusun dengan menggunakan digit tertentu. Digit pertama berisi rubrik nok rekening, digit kedua berupa identifikasi jenis valuta, digit ketiga berisi kelompok rekening grup, digit keempat berisi kelompok rekening subgrup, dan digit kelima dan seterusnya berisi berupa rincian atau rekening individual. Contoh secara sistematis dapat digambarkan berikut ini. Kemudian, pengelompokan rekening selanjutnya didasarkan pada sifat dan fungsi rekening. Pengelompokan ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, komitmen, dan kontingensi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Nomor rubrik rekening 1 berarti aktiva, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban, 6 produktif, 7 akumulasi penyusutan aktiva tetap, 8 komitmen, dan 9 kontingensi. Selanjutnya, laporan keuangan perbankan. Nah, laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang disajikan oleh bagian akuntansi. Nah, laporan keuangan tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak manajemen juga menggunakannya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi. Bank komersial, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Nah, jenis laporan keuangan tersebut adalah yang pertama laporan keuangan bulanan, yang kedua laporan keuangan triwulan, dan yang ketiga laporan keuangan tahunan. Yang pertama adalah laporan keuangan bulanan. Nah, laporan keuangan bulanan disajikan satu periode pada setiap akhir bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, untuk format laporan keuangan bulanan terdiri dari yang pertama neraca bulanan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan komitmen dan kontingensi bulanan, di mana laporan ini disajikan secara terpisah antara komitmen dengan kontingensi. Bahkan, komitmen dan kontingensi tersebut dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut dengan memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Kemudian yang keempat, laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya bulanan. Nah, kualitas aktiva produktif akan terindikasi dari tingkat kolektibilitasnya. Semakin rendah tingkat kolektibilitasnya, menunjukkan semakin banyak aktiva produktif yang bermasalah.
Kemudian yang kedua, laporan keuangan triwulan. Nah, laporan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan triwulan disajikan pada akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Kemudian untuk penyajian laporan keuangan triwulan terdiri dari yang pertama, laporan keuangan publikasi triwulan wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, posisi pembanding hendaknya disajikan sesuai format yang sama dengan posisi laporan keuangan triwulan yang diumumkan. Yang ketiga, khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, maka penyajian posisi pembanding hendaknya mengacu pada PSAK nomor 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian untuk format laporan keuangan triwulan terdiri dari yang pertama, neraca, yang kedua, perhitungan laba rugi dan saldo laba, yang ketiga, daftar komitmen dan kontingensi, yang keempat, transaksi valuta asing. Nah, untuk transaksi valuta asing ini berguna untuk mengukur tingkat net open position. Kemudian yang kelima, kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya. Yang keenam, perhitungan kewajiban penyedia modal minimum. Dan yang ketujuh, rasio keuangan. Nah, untuk laporan rasio keuangan ini akan memberikan gambaran secara tingkat kesehatan bank bersangkutan. Nah, dan laporan keuangan yang terakhir adalah laporan keuangan tahunan. Nah, laporan keuangan tahunan ini diharapkan bisa memberikan informasi kinerja perbankan secara menyeluruh. Untuk itu, laporan keuangan yang disajikan lebih lengkap. Nah, format laporan keuangan tahunan itu terdiri dari yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.